Yang kami hormati pimpinan rombongan Pak Jamaluddin Asari ya. Kemudian pimpinan Biro Perjalanan baik dari Indonesia maupun dari Malaysia. Yang kami hormati Wakil Bupati Tabalong, yang kami hormati Bu Sekda, yang kami hormati juga kami banggakan senior kami Pak Amanul Yakin, sahabat-sahabat kami tadi ada Pak Arifin, sebagai pendamping ada Pak Mananom alias Hasan Jainuddin. Nah Pak, siapa ini Pak? Pak Mananom. Kawan-kawan pejabat yang berhadir, hadirin sekalian, alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin dan perkenannya pagi hari ini ulun bersyukur dan senang banget atas kehadiran pian seberataan. Melihat pian yang datang-datang ini, ulun menjadi yakin bahwa hubungan antara Indonesia dan Malaysia ini akan terjaga dengan baik, dan ternyata di mana-mana motornya itu pasti orang keluar. Ketika ulun kunjungan ke Samarinda atas undangan wali kota Samarinda, ternyata di belakang sampai ke dapur orang keluar. Nah itu sebabnya walaupun banyak yang menganggap ini sebagai mitos ya, cerita yang tidak benar, tapi ulun tumbuh kepercayaan ulun, keyakinan ulun, karena yang membawa kisah ini adalah sepupu sekalinya Bu Hamidah, sekda kami, Komisaris Besar Dr. Faisal Dhani ya, anak Pak Halbi. Beliau menyelesaikan pendidikan S3-nya di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian ya. Walau-walam apakah dalam disertasinya mengangkat soal yang akan ulun ceritakan ini tentang keberadaan kerajaan besar. Kerajaan itu bernama Nansarunai. Nah, Nansarunai itu pusatnya di Amuntai, di Banua Lawas, di Kelua, dan di Temyang Layang. Itu pusat kerajaan Nansarunai. Konon menurut cerita, wilayah kekuasaan kerajaan Nansarunai ini lebih luas daripada kerajaan Majapahit. Dan lama banget, karena tempatnya tersembunyi, sehingga kerajaan Nansarunai ini tidak diketahui oleh kerajaan-kerajaan besar. Orang tahunya kerajaan-kerajaan kecil aja. Nah, dari sisi ini ulun pastikan benar. Karena apa? Karena sebelum zaman Belanda, eksploitasi minyak di Tabalong ini, di wadah kita ini sudah dimulai. Dan orang pada tahu bahwa di Tanjung, lapangan Tanjung ini lapangan yang terbesar. Bahkan pada kejayaannya lebih besar dari yang ada di Kalimantan Timur. Karena tersembunyi, aman. Nah oleh sebab itu, saking besarnya kerajaan ini, kalau pian hendak mencek Pak Jamaluddin, ada akun yang namanya Tabalong Tempo dulu ya, kalau tidak salah. Nah di situ ada gambar-gambar pasar Kelua. Orang ke pasar aja pakai mobil-mobil jeep yang mewah itu, bejes. Itu artinya tingkat peradaban kita waktu itu sangat tinggi. Ini bukti bahwa Nansarunai itu ada di sana.
Nah, dalam perjalanan, mohon maaf, Pak Amanul, Pak Arifin, ini memang harus kita dalami lagi, Pak. Maka kerajaan-kerajaan kecil, kerajaan-kerajaan Banjar yang kecil itu minta bala bantuan dengan kerajaan Majapahit. Maka ditugaskanlah panglima perang kerajaan Majapahit namanya Laksamana Nala. Laksamana Nala memimpin operasi ini, maka takluklah kerajaan Nansarunai. Dan tidak sampai di situ, semuanya diluluh lantakkan, termasuk seni budaya, tradisi dan sebagainya. Lalu setelah itu dibaliklah seakan-akan, bukan seakan-akan lagi, dibaliklah bahwa orang kita di Pahuluan ini udik karena tahu dibahasa. Nah, setelah itu muncullah kerajaan Banjar. Nah, orang banyak yang menganggap ini mitos, tapi dari Dr. Faisal Dani kami yakin ini ada benarnya. Nah, itu yang menyebabkan kalau menurut hemat kami itu yang menyebabkan akhirnya orang-orang kita di wilayah selatan itu banyak nang madam, ya kan? Karena dulu 20-30 tahun yang lalu ketika ulun masih muda, ketika ulun ke Surabaya ada orang Sungai Durian, jadi tuang jahit di sana. Kita ke Balikpapan orang Sungai Durian juga. Tetapi setelah ulun besar, ternyata bukan hanya tuang jahit, bukan hanya orang Sungai Durian, tetapi tadi orang Apukung, orang Sungai Hanyar, orang Telaga Itar yang madam ke benua orang, termasuk yang ke Malaysia. Ulun yakin ini ada kaitannya dengan kerajaan Nansarunai tempo dulu. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, ulun mengucapkan terima kasih atas kedatangan rombongan. Ini adalah rombongan terbesar yang pernah dari Malaysia yang pernah datang ke Kabupaten Tabalong. Ulun berharap ini bukan kunjungan pertama dan terakhir. Setelah ini ulun berharap ulun mengundang lebih banyak lagi yang datang. Karena apa? Karena alhamdulillah tahun 2022 kemarin Pak Jamaluddin, kiblat kunjungan wisatawan di Kassel ini berubah, Pak. Kalau tadinya orang ke Martapura, ke Batu Licin, ke sini 2020 kemarin, Pak, kiblat kunjungan wisatawan itu berubah ke Tabalong. Lebih dari 3 juta, Pak, wisatawan domestik itu datang ke Tabalong. Lebih dari 44.000 wisatawan asing itu datang ke Tabalong. 5% lebih dari kunjungan wisatawan asing ke Indonesia. Nah, ini berarti apa? Berarti orang mulai senang ke Tabalong. Nah, hari ini aja 80, ini langsung dicatat oleh Dinas Biro Perjalanan, lapor ke Dinas Pariwisata Provinsi, mereka yang mencatat. Nah, oleh sebab itu kami terus-menerus membangun, melengkapi infrastruktur yang ada, Pak. Mudah-mudahan walaupun ulun akan berakhir masa jabatan nanti bulan akhir Desember, tapi setelah itu insya Allah pembangunan di Tabalongnya akan berlanjut, dan ulun yakin dengan 3 kelebihan untuk pariwisata, daya tarik alam Tabalong punya, kita punya, Pak. Daya tarik seni dan budaya kita punya, ada Dayak, ada Banjar, ada suku yang lain. Nah, kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, daya tarik kuliner, Pak. Ada Paliat, ada Sate Itik Tanjung, Tadi Laksa. Karena ulun mengira yang datang ini sekitar 100 saja, sekitar 80. Nah, akhirnya tadi iwaknya habis, lalu makin nyaman aja. Kalau iwaknya berlebihan kan tapi nyaman tadi, tapi karena iwaknya habis selalu nyaman banget. Itu tiga daya tarik yang insya Allah akan mendukung kemajuan pariwisata di Kabupaten Tabalong. Nah, ditunjang lagi yang keempat, Pak. Jadi
Kanda Ustadz Jamaluddin, Pak Manul, nanti ada staf ulun yang menunjukkan tempatnya. Jadi Tabalong ini punya Pokta, pusat oleh-oleh khas Tabalong. Dan ini kan ada di tempat lain, Pak. Yang pertama yang pira yang ulun unggulkan itu kopi Pamungkas. Kopi Pamungkas ini isinya kopi, pasak bumi, jahe. Pian tahu pasak bumi kan? Sering mendengar ya? Tempat ale. Jadi pasak bumi, jahe, ditambahi pulang saluang belong. Saluang belong ini ramuan dari Kalteng, Pak. Jadi kalau kita lalakian minum itu, kalau pastikan ada kalau kuring gitu. Ibu-ibunya juga ada kalau minum itu karena ada jaringnya. Nah, belum yang lain ada yang amplang ikan patin, ada abon ikan patin, ada madu kalulut, semuanya di sana. Ada batik Tabalong. Yang belum pakai ini batik Tabalong. Batik Tabalong ini bukan kasilangan. Belum sebut sebagai batik persatuan karena memuat 3 hal. Yang pertama ini ya, ini Talabang Dayak. Kemudian yang ini gigi haruan, sasirangan kita ambil. Kemudian yang ini langsat. Jadinya pian musim langsat, musim buah. Langsat Tanjung ini langsat yang paling manis di dunia. Di Indonesia. Kalau percaya tak boleh pahaman. Ibu paling apa? Sayangnya ada musim tahun ini. Kepanjangan musim kemarau ya. Nah, jadi batik ini disebut sebagai batik persatuan. Dan ketika ulun diskusi dengan pakar-pakar kebudayaan di Jakarta, mereka semuanya memberikan apresiasi. Inilah identitas orang Tabalong dan Ansar Nagari. Sayangnya hari ini sudah disiapkan hari ini ada ya. Oke. Nah, ibu dan saudara sekalian, yang terakhir, ulun berharap silaturahim ini membawa manfaat bagi kita. Ulun juga minta bantuan kalian untuk mengisahkan persoalan Tabalong. Nah, kebetulan Tabalong ini letaknya di ujung paling utara Kalimantan Selatan. Dulu kalau orang ulun termasuk ulun, ketika diangkat jadi pegawai ulun kendaraan ditempatkan di sini. Ulun memilih Barito Kuala Marabahan. Padahal Marabahan itu sakit banget, harus lewat sungai. Karena apa? Karena Tabalong tuh udik banget, jauh di sana. Jadi supaya terkenal di Banjarmasin di bawah tahun 2000-an itu, kita kalau bayar parkir masuk Mitra Plaza itu baru 5.000. Supaya terkenal sebagai orang tahu Tanjung gitu kan. Di luar itu kita tidak ada terkenal sama sekali. Nah, mulai tahun 2017 ulun canangkan Tabalong terdepan. Ini sebagai cara ulun untuk memotivasi orang Tanjung supaya terdepan, selalu teratas, selalu terbaik. Nah, alhamdulillah ternyata motivasi ini mujarab. Sekarang semuanya berlomba-lomba untuk nomor 1 di Tabalong. Kita tidak lagi yang terkebelakang. Dari prestasi kita selalu terdepan. Malam ini lo habis acara nanti jam 10 harus ke Banjar. Besok pagi, alhamdulillah Tabalong tidak saja Adipura, kata Ustadz, kita menerima penghargaan tertinggi dalam hal pengelolaan lingkungan hidup. Jadi kabupatennya dapat, bupatinya dapat, ketua DPRD-nya dapat. Nah, ini sebagai jawaban bahwa kita
memang membangun, tetapi kita tetap menjaga alam, sehingga pengelolaan lingkungan hidup di Tabalong ini terbaik untuk kategori kelompok kabupaten kecil di Indonesia. Nah, tadi Ulun minta Pian mengisahkan apa yang Pian rasakan dan lihat di Tabalong selama Pian kunjungan hari ini. Nah, ini terkait juga dengan kiblat investasi di Kalsel tadi ditayangan. Berubah sekarang. Jadi untuk penanaman modal dalam negeri itu bukan Banjarmasin lagi, apalagi Banjarbaru. Tabalong nomor 1 di Kalsel. Artinya semakin banyak investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Tabalong. Ini berarti kepercayaan publik sudah semakin tinggi. Nah, siapa tahu ada kawan-kawan Pian di Perak, di Malaysia yang hendak investasi di sini. Silakan. Kita kekurangan hotel. Untung cukup ya di hotel kita. Padahal biasanya kan cukup. Di Aston itu harus berpesan. Kalau ada berpesan tidak akan pernah dapat hotel. Siapapun orangnya. Dulu waktu Pak Bu Habibah masih menteri, datang mendadak ke sini. Ke Aston tidak dapat kamar, akhirnya digulingkan di sini. Hotel, pusat perbelanjaan yang kita butuhkan, tempat-tempat wisata. Silahkan kalau ada, tapi kita tetap bekerja sama dengan pengusaha lokal. Nah, dengan cara seperti itu kita menyiapkan Tabalong sebagai penyangga sekaligus gerbang ibu kota Nusantara, apalagi jarak Tabalong lawan Malaysia itu udah terlalu jauh sebetulnya. Dari sini sudah bisa naik kendaraan roda 4 ke Pontianak. Mungkin sekarang udah 24 jam, dulu 30. Nah, dari Pontianak Intikong ada jauh lagi kok ya. Nah, jadi insya Allah semakin lama, semakin maju pembangunan, semakin kita ingin dekat. Nah, kita juga punya sekolah tinggi ilmu tarbiyah. Sudah wisuda sarjana sekali. Ulun sebetulnya punya obsesi, mudah-mudahan tercapai. Kita ingin mendirikan Universitas Islam Tabalong. Nah, hanya saja ternyata halangan dan rintangannya luar biasa bagi. Ada semua orang ternyata punya visi sama untuk memajukan umat, memajukan daerah ini. Kita butuh satu mitra, lembaga pendidikan tinggi, lalu bergabung jadilah Universitas Islam Tabalong. Nah, mudah-mudahan ini bisa terus. Dan karena dia selain singgah di Pokta, kalau keluar ada makam Syekh Nafis ya, kemudian ada Masjid Pusaka di Banglawas. Sama-sama ini udah menginternasional ini. Banyak orang dari Singapura, dari Malaysia. Kalau yang Indonesia, Sumatera, Jawa itu sudah datang di makam Syekh Nafis itu. Itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Pak Haji Jamaluddin nanti bisa hadir pada acara puncak peringatan Hari Tabalong ke-58, insya Allah tanggal 6 Desember 2023. Itu yang dapat kami sampaikan. Salah hilap mohon maaf jika dalam penerimaan ini ada kekurangan-kekurangan. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan ulun ini tidak pernah ke Malaysia. Nah, 2022 kemarin anak ke Penang sebetulnya. Tapi kekawanan di Batam mau puas. Belum normal lagi ya, Penang belum bangkit lagi. Daripada pian ke Penang, lebih baik pian habisakan duit di Batam ya. Pasnya belanja. Nah, mudah-mudahan karena hari ini tersambung silaturahim lawan saudara-saudara di Perak Malaysia ya. Mudah-mudahan kita tidak lagi berpikir
Penang, berpikir Singapura, tapi kita sekarang berpikir Perth dan Malaysia. Iya. Terima kasih. Mantap. Sekali lagi, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.